إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Uswatun yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua DKM dan jajarannya yang memperkenankan saya untuk hadir menyampaikan tausiah di masjid ini sebagai salam ukhuwah, sebagai ukhuwah silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan ukhuwah kita ini sampai ke surganya kelak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berkah ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu subuh ini adalah waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikanlah untuk umatku keberkahan di waktu paginya. Nah, mudah-mudahan kita di pagi hari ini mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di antara cara untuk mendapatkan keberkahan terutama di pagi hari
ternyata para ulama mengkhususkan dalam hal belajar, dalam hal majelis taklimnya, yaitu untuk mengkaji hadis, Pak. Mengkaji hadis. Ada beberapa ulama mengkhususkan kajian hadisnya itu adalah di waktu subuh. Al-bukuru bima bahasil hadis, gitu ya. Bahwa di pagi hari itu adalah untuk mengkaji hadis, gitu. Beberapa majelis-majelis itu kalau materi kajiannya itu adalah hadis. Nah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita coba sama-sama mengkaji hadis yang tentu hadis ini sudah masyhur, hadis yang sering kita dengar dari mubaligh, dari para asyatid, yaitu tentang hadis keutamaan ilmu. Mari kita sama-sama membaca hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa dilihat nomornya itu adalah 2699. Saya sampaikan matannya saja, Pak, ya. Karena kalau belajar hadis sebetulnya mah harus dari sanadnya, ya, dari annya gitu ya. Kalau kita singkat saja karena kita ingin ke maknanya, Pak, ya. Jadi luar biasa, Pak, ilmu Islam, ya, yang tidak ada di agama yang lain. Ini kata para ulama, ya, yaitu ilmu tentang sanad. Sanad itu riwayat, ya. Jadi kita menerima hadis itu jelas orang per orangnya, gitu, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau agama lain itu tidak menemukan, Pak, tidak ditemukan, ya. Jadi tidak bisa dibuktikan, gitu, bahwa ini betul-betul perkataan Nabi Musa, gitu. Betul-betul ini perkataan Nabi Isa, gitu. Tidak ditemukan. Nah, kalau dalam Islam ini yang namanya ilmu sanad ini, itu riwayatnya nyambung semua, gitu ya. Makanya ada derajat hadis sahih, derajat hadis hasan, ada hadis dhaif. Itu umumnya masalahnya itu di sanadnya. Jadi ada salah satu yang lemah hafalannya, ada salah satu yang akhlaknya tidak baik, itu jadi gugur, Pak, lemah, gitu. Yang asalnya bagus jadi hasan. Jadi riwayatnya itu bisa cacat dikarenakan ada perawi yang bermasalah. Nah, ini luar biasa, ya. Itu kajian tentang hadis, ada yang namanya sanad. Nah, kalau ini matannya, isinya yang akan kita bahas pada saat ini. Mari, Pak, untuk keberkahan bisa diikuti, Pak, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo sama-sama, Pak. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bagus. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaikum as-sakinah
wa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah biman indah. Ya, kita sama-sama membacanya matan ini, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita di pagi hari ini. Bayangkan Pak, zaman dulu ya belum ada belum ada medsos seperti kita sekarang. Ya. Para sahabat, para tabiin belajar hadis itu seperti itu Pak. Gurunya menyampaikan, muridnya mendengarkan. Itu harus hafal Pak. Harus hafal ya. Bahkan harus hafalnya dari sanadnya, bukan hanya matanya seperti tadi. Karena al-isnadu minad din gitu ya. Bahwa sanad itu adalah bagian dari agama. Kata para ulama hadis ya, al-isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Nah, Ibnu Sirin yang menyebutkan itu. Jadi laula isnadu ya, kalaulah bukan karena isnad, kalaulah bukan karena sanad, tentu setiap orang itu bisa menyampaikan apa saja gitu ya. Kola aja langsung gitu ya. Nah, tapi ketika sampaikan sanad ya, sampaikan dari anu itu jelas gitu ya, bahwa itu betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kita baca ini Pak adalah tentu sering mendengar, ya, sering disampaikan. Wa majtama'a, tidaklah berkumpul. Wa majtama'a, tidaklah berkumpul kaumun, suatu kaum. Itu kaum kata para ulama ini di syarah hadis ini sebutkan berkumpulnya 3 orang. Jadi 3 orang lebih itu sudah disebut kaum. Wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, ya, di rumah, baitin rumah, ya, mim buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Kira-kira apa Pak? Masjid, betul. Sebut rumah Allah ini Baitullah gitu ya. Jadi rumah milik Allah, rumah yang dibangun untuk Allah gitu ya. Itulah masjid kita Uswatun Hasanah ini adalah Baitullah, rumah Allah. Karena ketika membangunnya niatnya adalah untuk Allah. Jadi masjid itu bukan milik pribadi. Makanya di antara ya, ada yang mensyaratkan bahwa membangun masjid itu harus tanah wakaf gitu ya. Jadi khawatir nanti ada yang jual mungkin Pak ya. Jadi, itu diantaranya bahwa masjid itu adalah milik Allah. Jadi disebut Baitullah. Apa? Tidak berkumpul suatu kaum di masjid, ya, kita singkat saja ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan ia saling mengkaji. Ada tadarus ya, ada tadarasunahu, mengkajinya, ngaderes gitu ya, bahasa Sunda ada. Ngaderes ya, mempelajarinya, dia saling mempelajarinya, jadi mendiskusikan, membicarakan, memahami apa maksudnya. Kalau menurut saya ini seperti ini, menurut saya ini tadarus gitu ya. Saling aktif, tadarasunahu bainahum wa yatadarasunahu bainahum,
saling mempelajarinya di antara mereka. Jadi ini bukan, kalau di sini berarti bukan hanya Quran saja ya, hadis juga termasuk dan ilmu-ilmu yang lain, karena itu adalah penunjang untuk ya mengkaji Al-Quran. Jadi banyak ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu Islam itu Pak ya. Jadi bukan hanya Al-Quran saja. Disebutkan Al-Quran sebagai induknya. Taraktu fikum amroini lan tadilu abadan hatta yatamasaktum bihima. Ya, Rasul menyebutkan bahwa kalian tidak akan sekali-kali sesat, tidak akan pernah sesat selama kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnahnya. Ini kita mengkaji Al-Quran, tentu pasti bakal mengkaji hadis, gitu ya. Kalau kita yang mengkaji kitab dan mengkaji Al-Quran dan Sunnah, pasti mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya juga, gitu ya. Apalagi kita harus pahami Pak, bahwa yang namanya hadis, ya, atau Al-Quran dan hadis ini, kita tidak bisa memahami, ya, tidak bisa hanya berdasarkan logika, gitu ya, hanya berdasarkan ilmu bahasa Arab saja, gitu ya. Kita harus mengikuti pemahaman bagaimana salafus soleh, bagaimana mengkajinya, memahaminya para sahabat. Karena kita tahu Pak, hampir semua umat Islam mengaku kami berpegang teguh terhadap Quran dan Sunnah. Kami berpegang teguh terhadap Quran dan Sunnah. Tapi ternyata mereka memahaminya berdasarkan pemahaman sendiri, gitu ya. Makanya banyak yang menyimpang, nyeleneh, gitu ya, sampai mengkafirkan orang lain, ya, mengkafirkan jamaah lain, ya. Ada kan Pak ya seperti itu? Nah ini kenapa? Yaitu diantaranya penyebabnya adalah tidak mengikuti bagaimana salafus soleh. Bagaimana para sahabat memahami hadis ini, bagaimana tabi'in mengikuti memahami hadis ini. Jadi kalau kita mengikuti pemahaman mereka, pasti akan tetap sama gitu sampai sekarang. Nah, kalau tidak mengikuti pemahaman salafus soleh, yaitu banyak menyimpang nantinya, banyak berdasarkan ya nafsunya. Kita berlindung dari itu semua. Sekali lagi, kembali lagi, wa majtama'a, tidaklah berkumpul kaumun suatu kaum fi baiti, di rumah, min buyutilah, dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu, dan mengkajinya, saling mengkajinya, bainahum, di antara mereka, illa, kecuali, nazalat, turun, alaihim, kepada mereka, as-sakinatu, sakinah. Jadi kalau ada orang yang berkumpul di masjid, mengkaji Al-Quran, mempelajarinya, maka turunlah sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah sering kita dengar apa Pak? Sakinah? Sakinah, mawadah, warahmah. Itu yang paling sering kita dengar. Apa Pak sakinah? Ketenangan, ya. Yang lebih jumhur. Sebetulnya banyak ya makna sakinah tuh. Ya, yang paling jumhur ya ini adalah ketenangan. Ketenangan Allah turunkan di majelis yang sedang mengkaji Al-Quran, yang sedang mengkaji ilmu-ilmu Islam.
Jadi nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ya, kepadanya sakinah, ketenangan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mendapatkan sakinah, ketenangan. Jadi setiap mengkaji ya, setiap hadir di majelis taklim ini seharusnya kita merasakan sakinah, tenang, tentram. Ya Pak? Adem ayem. Sakinah ya, tenang. Ya, nazalat alaihimus sakinah. Jadi tenang, Pak. Ya. Jadi ketenangan itu ada tatmain ya, tumaninah, tatmain, tenang juga. Ini as-sakinah nih, tenang. Orang yang mengkaji Al-Qur'an di masjid ini Allah turunkan sakinah. Kita lanjut aja dulu, Pak. Wa ghasyiyat humur rahmah. Jadi yang pertama tadi nazalat alaikumus sakinah, yang kedua adalah wa ghasyiyat humur rahmah. Allah meliputi kepadanya rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mengelilingi kepada mereka al malaikatu, malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisinya. Fiman pada orang-orang, indahu yang ada di sisinya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Yang di sisi Allah siapa, Pak? Para malaikat. Jadi ini hadis ini ya, menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama di masjid, Pak. Terutama di masjid. Lalu ada hadis yang lain, ini tidak disebutkan fi buyutilahnya. Jadi ada yang riwayat yang lain, ini tidak disebutkan masjidnya, gitu ya. Jadi banyak riwayatnya redaksinya ya. Redaksi tapi berbeda, kalau di sini disebutkan di masjid gitu ya. Nah, ini saya bawakan yang ini ya agar menjadi tambah motivasi gitu Pak ya, bahwa kita mengkaji ilmu agama Islam di masjid ini diantaranya adalah ini faedahnya atau padilahnya. Sekali lagi yaitu nazalat alaihimus sakinah, turun itu sakinah, ketenangan, merasa tentram gitu ya. Tadi adem ayem, adem ayem ya. Tenang Pak hatinya. Kenapa bisa tenang? Sudahkah kita merasakan tenang Pak ketika hadir di majelis taklim? Sudah Pak? Sudah. Buktinya apa? Buktinya bisa tidur. Bisa tidur di majelis taklim itu saking tenangnya. Tunggu. Tapi bukan itu. Khusyuk itu. Jadi bukan walau alam ya, sampai ada menyebutkan ya itu mungkin diantaranya gitu ya. Makanya kalau ada yang ngantuk di majelis ilmu jangan diganggu gitu. Jangan diganggu, itu sedang merasakan ketenangan. Sedang merasakan ketenangan. Itu sudah dapat pahalanya ya. Sudah dapat, udah sakinah, udah tenang gitu. Tapi ya itu kembalikan kepada niat kita hadir di majelis ilmu. Tentu agar kita betul-betul mendapatkan faedah yang banyak dalam majelis ilmu tadi, bukan hanya ketenangan, Pak ya. Kalau hanya mendapat ketenangan, datang ke masjid ngaji langsung tunduk, wah udah dapat.
Kasihan mungkin di rumahnya susah tidur Pak ya. Mungkin amnesia nih malam agak begadang gitu ya. Jadi kalau ya kalau tujuannya itu ya betul udah dapat gitu Pak ya, udah dapat. Tapi ya jangan sampai tujuan kita mencari ilmu tadi hadir di majelis taklim untuk bukan ya. Nah, sampai ada yang bertanya ya, kepada Imam Al-Ghazali, "Wah Imam, kok aku tidak mendapatkan ketenangan itu?" Gitu ya. Ketika hadir di majelis taklim tidak dapat tuh tenang itu, sakinah itu. Kenapa? Ternyata kata beliau, "Tolabnal ilma li ghairillah." Kami dulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Ya. Fa'aba ayyakuna. Lalu enggan tuh, tidak dapat tuh. Ya. Jadi kata beliau tidak dapat tuh. Tidak dapatnya itu diantaranya tidak dapat ketenangan, tidak dapat tambahan ilmu. Gitu. Kenapa? Gitu. Illa lillah, kecuali hanya karena Allah. Oh ternyata kata beliau, agar kita mendapatkan manfaat menuntut ilmu, di antaranya tadi sakinah, di antaranya tambahan ilmu, tambahan keimanan, tambahan amal, itu kalau menuntut ilmunya adalah lillah, karena Allah. Jadi itu Pak yang harus ada ketika kita mengkaji ilmu di masjid atau dimanapun, niat kita lah yang harus diperbaiki. Niat-niat yang bukan lillah itu harus dihilangkan gitu ya. Ya. Kita pernah dengar hadis ada orang yang ya, golongan orang yang banyak amalnya tapi Allah tolak. Di antaranya adalah orang yang banyak ilmunya tapi ternyata ketika itu Allah tolak gitu ya. Di antaranya karena tidak ikhlas. Ada orang yang membawa banyak amalnya, sedekahnya, ternyata Allah tolak karena tidak ikhlas. Nah, kembali lagi bahwa ternyata yang tidak mendapatkan sakinah, tidak dapat ketenangan ketika hadir di majelis ilmu itu diantaranya karena tidak adanya keikhlasan. Kalau ikhlas kita menuntut ilmunya, maka akan hadir tuh sakinah dalam diri kita. Yang kedua, yang menyebabkan tidak ada sakinah dalam majelis ilmu diantaranya adalah faktor ustadznya Pak, katanya. Jadi faktor mubalignya. Apa? Kurangnya ilmu. Jadi tidak ada ya sedikitnya ilmu sehingga tidak ada sakinah. Dan ini ternyata adalah kondisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti min ba'di zamanun kasirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Jadi akan datang kepada kalian nanti suatu zaman yang mana banyak khotibnya, qalilun ulama'uhu, sedikit ulamanya. Gitu ya. Jadi ternyata Pak, di zaman kita ini, nah kalau zaman Rasulullah adalah kasirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Jadi
kalau zaman Rasul mah banyak ulamanya, sedikit khotibnya. Nah, kalau kita zaman sekarang ini banyak khotibnya, sedikit ulamanya. Jadi kita harus bisa membedakan mana khotib, mana mubalik, ya, mana ulama. Kalau ulama yang betul-betul memahami ilmu-ilmu, kalau khotib itu ya menyampaikan. Nah, khotib ini ya hanya menyampaikan, mubalik gitu ya. Jadi membaca, nyampaikan, baca, nyampaikan. Makanya lebih banyak yang diandalkan oleh mubalik, oleh khotib itu adalah retorika, Pak ya. Retorika, seni menyampaikannya yang lebih banyak disampaikan, dikajikan gitu ya. Makanya lebih banyak apa Pak? Candanya gitu ya. Lebih banyak humornya gitu ya. Sampai akhirnya umat kita sedih Pak ya. Sampai ketika disebar pengajian, disebar pamflet, teresep itu misalnya. Gak ada bodornya misalnya. Jadi ke masjidnya mau hiburan, mau cari ilmu gitu ya. Sampai kita ya sedih sebetulnya kalau ya jamaah kalau sudah memilih-milih ulama, memilih-milih yang menyampaikan itu, ketika yang dipilih ternyata yang banyak candanya. Ya sebetulnya mah ya tujuannya itu adalah agar tidak ngantuk, agar segar gitu ya, agar fresh gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat Pak, ya, kalau kita ya, kritis, ternyata lebih banyak humornya, lebih banyak candanya daripada ilmunya. Sampai ilmunya mah gitu keneh gitu, eta wae gitu ya. Nah ini jangan sampai ya kita hadir di majelis ilmu tujuannya untuk hiburan gitu ya. untuk ya apa bedanya kalau gitu mah mending apa stand up comedy ya, stand up comedy itu. Nah kalau tahu Pak dalilnya ternyata Rasulullah mengancam Pak, mengancam orang-orang yang membuat perkataan agar orang lain tertawa dengan sesuatu yang bohong. Jadi berbohong, jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak ada, tapi ya tujuannya, niatnya adalah orang untuk tertawa. Itu ya Rasul melaknat gitu ya. Berat tanggung jawabnya gitu ya. Jadi kalau mau bercanda, kalau mau humor itu harus yang benar gitu ya. Harus real, nyata gitu, bukan bukan bohong gitu. Ya, kita tidak mengharamkan, tidak menolak dengan canda, dengan humor gitu ya. Karena ternyata Rasulullah pun ya pernah beberapa kali humor gitu ya. Misal mungkin sering pernah dengar ya, Rasul menyebutkan ketika ada nenek-nenek bertanya, "Ya Rasulullah, adakah nenek di sorga?" Kata Rasul, "Tidak ada nenek-nenek di sorga." Gitu ya. Tidak ada nenek-nenek di surga. Nenek itu sedih gitu kan, kaget. Kata Rasul, "Iya, tidak ada. Karena semuanya jadi muda kembali." Gitu ya. Jadi itu diantaranya ya candaan-candaan Rasul itu benar gitu ya. Nah, tapi umumnya kita kalau dengar ya tidak semua Pak ya. Ada beberapa ya mubalik, khotib gitu. Lebih banyak humornya daripada ilmunya. Nah, itu diantaranya katanya penyebab tidak ada sakinah dalam majelis ilmu, diantaranya adalah faktor dari khotibnya, mubalignya, penceramahnya yang kurang ilmu.
Terbukti ternyata kalau yang ilmunya banyak Pak, mantap. Itu kalau kita lihat para ulama Pak kalau nyampaikan gitu ya. Jadi kalau ya kalau kita mah pingantukeun gitu ya. Nyampainya datar gitu, datar tapi isinya luar biasa ilmu semua. Kita sampai husuk gitu karena ternyata yang disampaikan memang ilmu. Tidak ada bodornya, tidak ada tidak ada candanya. Garing gitu, datar gitu semua tapi luar biasa. Itu karena tadi ada dua penyebab tidak ada sakinah itu diantaranya karena niat yang tidak ikhlas, ya berarti mustaminya gitu ya, mustaminya. Dan yang kedua dari faktor penyampainya yang kurang ilmu. Selanjutnya wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi kepada mereka rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah apa Pak? Ya? Kasih sayang ya, kasih sayang. Jadi rahmatun ya, rahmat. Itu satu akar kata dengan Rahman, Rahim, ya, itu rahmat. Rahmat, kalau rahmat itu ya muannas kalau dalam bahasa Arabnya di muannas. Nah, kasih sayang. Ini Pak, saya sampaikan agar kita termotivasi ingin mendapatkan rahmat. Ada satu hadis riwayat Muslim. La yudkhilu ahada minkum. La yudkhilu ahada minkum. Tidaklah masuk di antara kalian amaluhul jannata, amalnya ke surga. Kata Nabi ini Pak ya. La yadkhulu ahada minkum, tidaklah seseorang di antara kalian masuk amaluhu, amalnya al jannata, ke surga. Jadi kata Nabi, bukan karena amal seseorang itu masuk surga. Wala yuziruhu minan nar, dan tidak pula menjauhkannya dari neraka. Wala ana, begitu juga aku. Illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat dari Allah. Bisa dipahami Pak? Jadi bukan karena amal seseorang masuk surga, begitu juga ia dijauhkan dari neraka, begitu juga Rasul, illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah lah. Loh, buat apa tuh sholat? Buat apa tuh amal sedekah? Bukan itu. Karena jelas sekali bahwa di dalam Al-Quran ya, wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun bima kanu ya'malun. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa sebutkan masuk surga itu dengan amalnya. Nah, bagaimana membedakan, mengkompromikan hadis ini? Hadis ini sahih Pak. Dan kita tahu bahwa amalah yang menyebabkan kita masuk surga. Maksudnya kata para ulama, bima kanu ya'malun di sini dengan sebab amal yang kalian kerjakan itu sababnya. Jadi sebab kita masuk surga itu dengan amal. Sedangkan tadi rahmat, itu rahmatlah yang yang memasukkan kita ke surga. Mudah-mudahan tidak jelimet saya menjelaskannya. Jadi kita masuk surga bukan sebab amal. Maaf,
kita masuk surga bukan sebab bukan sebagai balasan dari amal kita. Bukan balasan dari amal kita. Kenapa? Karena amal itu tidak sebanding dengan balasan. Ya. Tapi yang menyebabkan kita masuk surga tadi adalah kita masuk surga itu karena rahmat. Nah, masalahnya agar kita mendapatkan rahmat itu dengan apa? Dengan amal, gitu Pak ya. Iya, sebabnya itu sebab kita beramal, maka kita mendapatkan rahmat. Dari rahmat itulah kita masuk surga. Jadi kalau kita amal itu bukan untuk surga, Pak, tapi untuk rahmat, kasih sayang Allah. Makanya di sini kita tidak boleh menganggap remeh terhadap amal. Karena tidak tahu dari amal mana kita mendapatkan rahmat. Jadi itu hikmahnya dari hadis ini. Kita tidak boleh menganggap remeh terhadap amal-amal kecil. Karena bisa jadi rahmat itu turun karena amal yang kecil. Mungkin Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar, ada wanita pezina masuk surga karena seorang pelacur, ya. Pelacur, jadi pelacur itu berarti profesinya maksiat gitu, profesinya berbuat dosa, tapi masuk surga dikarenakan apa, Pak? Ya? Oh, berarti sama. Jadi dikarenakan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jadi wanita ini dalam perjalanan panas gitu, dalam perjalanan lagi panas terik, dia haus, akhirnya dia mencari air minum. Ternyata tempat minumnya ada di bawah, gitu ya, di sumur. Gitu. Akhirnya dia turun ke bawah ngambil air minum. Setelah kenyang, naik ke atas. Pas di atas ada seekor anjing yang kehausan, menjilat-jilat, mengelurkan lidahnya. Si wanita tadi berpikir, aduh ini kayaknya sama seperti aku tadi, haus, lelah. Ketimbul perasaan sayang, kasihan kepada anjing itu. Dia turun lagi, Pak. Turun dengan susah payah membawa air untuk si anjing itu. Dan ternyata Allah berterima kasih kepada wanita itu. Sampai menurunkan rahmat kepada wanita itu. Memberikan rahmat kepada wanita itu dan masuk surga. Maka ini pelajaran bagi kita. Ya, kita jangan menganggap remeh terhadap kesempatan yang Allah berikan dengan amal. Sekecil apapun. Contoh misal Pak, di jalan, kita lagi jalan, lihat ada duri, lihat ada paku misalnya, itu Allah takdirkan kita yang melihat itu. Nah, sebagai orang beriman, nah muncul perasaan, aduh kalau keinjak orang atau ke lindes mobil orang bisa bocor, bisa bahaya, kasihan, ambil, pinggirkan. Itu bukti keimanan, Pak. Seorang muslim itu harus seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang hatta yuhibbu, sehingga mencintai li akhihi, untuk saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintainya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang membahayakan di jalan, ya jangan berpikir asal ulah kurang gitu. Asal jangan kita. Nggak boleh gitu, Pak. Kita juga berpikir jangan-jangan nanti saudara kita yang menginjak. Jangan-jangan mobil saudara kita yang melindas.
pecah bannya, terjungkil. Itu sampai seperti itu. Kita tidak menginginkan kemudaratan bagi orang lain. Jadi bisa dipahami Pak ya hadis ini Pak ya. Jadi tadi rahmat itu bisa kita dapatkan dengan amal. Tapi surga bukan kita dapatkan dengan amal. Kita beramal dapat rahmat. Rahmat kita tidak tahu dari mana Allah turunkan, Allah berikan, ya bisa saja dari amal-amal yang sepele, amal-amal yang biasa-biasa. Tapi ketika kita melaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, bisa jadi itu rahmat dari Allah turun. Dan ada satu lagi yang disampaikan tentang rahmat ini Pak. Malaikat berdoa untuk orang yang duduk di masjid setelah sholat. Al malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat senantiasa bersolawat kepada salah seorang di antara kalian. Al malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat senantiasa bersolawat kepada salah seorang di antara kalian. Solawat malaikat itu adalah doa, ya. Kan Allah juga bersolawat, ya. Malaikat juga bersolawat, gitu ya. Kita juga bersolawat. Solawatnya berbeda-beda. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat bersolawatnya itu adalah memohonkan ampunan, berdoa. Kalau kita ya memintakan rahmat untuk memberikan sholawat kepada Rasulullah. Nah, al malaikatu, para malaikat, tusalli ala ahadikum, bersolawat kepada di antara kalian, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya, alladhi shola fihi, yang dia sholat padanya, malam yuhdis, sampai dia belum hadas, sampai dia berhadas. Jadi selama dia belum berhadas, duduk di tempat dia sholatnya, yaqulu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat itu berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, dan ya Allah rahmati ia, berikan rahmat kepada iya, gitu. Jadi Pak, mudah-mudahan kita termasuk diantaranya. Kita sudah sholat subuh, ya, kita mengkaji ilmu hadis, ya, mengkaji hadis. Ini ternyata tadi selain turun sakinah, ternyata ada doa dari malaikat. Makanya nih Pak, kita jangan buru-buru kalau sudah sholat itu ya. Tunaikanlah ya sunnah-sunnahnya gitu ya, zikir 33 itu jadi ternyata Pak, batasan kita sholat itu, dihitung pahala sholat itu selama kita masuk masjid dan keluar masjid. Jadi bukan hanya yang 5 menit itu atau 3 menit, bukan Pak. Jadi selama kita masuk masjid, dari rumah berwudu kita, ya, tiap langkahnya itu dihitung, diampuni dosa-dosa, diangkat derajatnya, itu ya, melangkah terus sampai ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatku, ya Allah bukakanlah untukku, Allahumma ftahli, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Coba Pak, ya, ketika kita masuk masjid kita minta apa Pak? Dibuka rahmat. Kata Nabi, selama orang itu duduk di masjid, duduk di tempat sholatnya, ya, fi musallahu alladhi shalla fihi, ya, dia duduk di tempat sholatnya hatta malam yuhdis, sampai dia belum batal. Jadi belum hadas Pak, belum kentut gitu ya, belum. Itu malaikat terus Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Kita tadi masuk masjid minta rahmat, di dalam masjid ternyata malaikat memohonkan kepada Allah memberikan rahmat.
kita butuh ke masjid ini, ya. Yang paling kita butuhkan di masjid itu rahmat, Pak. Ya. Karena rahmat itulah kita masuk surga. Jadi akhirat kita untuk akhirat kita. Jadi ya marilah kita berlama-lama di masjid. Bukan karena saya DKM. Jadi ini seharusnya kita semua itu adalah DKM, ya. Ya, memakmurkan masjid. Ya. Jadi dan ternyata ketika keluar masjid, doanya apa, Pak? Allahumma, ya, ya, Allahumma. Jadi lupa lagi, Pak, ya. Jarang keluar masjid berarti karena saking betahnya di masjid. Ya, Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya, min fadlika. Jadi fadl, keutamaan-keutamaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu keutamaan-keutamaan. Fadl, keutamaan. Ya. Jadi ketika keluar masjid itu kita minta dunia, gitu ya. Kalau ketika kita masuk masjid itu yang diminta adalah akhirat, ya, rahmat. Ketika kita keluar masjid kita meminta fadl, ya, fadlik, keutamaan-keutamaan, karunia-karunia yang Allah berikan. Jadi di sana minta rezeki, minta apa semua, ketika keluar masjid itu udah Allahumma ini as'aluka min fadlik. Nah itu saja, Pak, barangkali yang bisa saya sampaikan, ya, dari hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, bahwa ternyata fadilahnya begitu banyak. Menuntut ilmu itu nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan kepada diri kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menaungi kita. Terus wa haffathumul malaikah, ya, haffathumul malaikah, menaungi, mengelilingi para malaikat kepadanya. Bagaimana malaikat menaungi itu? Ya, sebutkan malaikat menaungi itu karena ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Dan wadaqarahumullahu fiman indah, ya, Allah menyebut-nyebut kita orang yang mengkaji kitabullah, ilmu-ilmu agama Allah. Allah menyebut-nyebut fiman indah di antara makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Kita dibicarakan oleh pejabat, dibicarakan oleh orang-orang yang penting, merasa bangga, merasa senang. Apalagi ini yang menciptakan kita, ya, yang memelihara kita, Allah yang menyebut-nyebut kita. Tentu ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Itu saja mungkin, Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan atau pertanyaan, maka silakan. Karena dari DKM berpesan sampai 5.50, Pak, ya. Mangga. Cek apa ya? Ya, cek apa. Alhamdulillah, ya. Tunai sudah tugas saya. Mohon sekali lagi mohon dimaafkan, ya, atas segala kekurangan yang tidak disengaja, gitu ya. Motivasi saya untuk menghadiri majelis ini yang mulia ini diantaranya adalah ukhuwah, ya, ukhuwah ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu saja sih. Bukan berarti ada kelebihan yang saya miliki yang ingin disampaikan, bukan, ya. Sekali lagi hanya berbagi, ya, saling mengingatkan. Marilah kita tingkatkan lagi, ya, semangat kita, tingkatkan lagi kegiatan kita untuk memakmurkan masjid, untuk mengkaji ilmu-ilmu di masjid ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.